Indah rencanamu, Tuhan, di dalam hidupku. Selamat pagi, sahabat Kristiani. Pagi hari ini saya akan mengungkap satu pernyataan pemahaman lebih kepada pemahaman saja. Kita sering mendengar begini, Yesus mati untuk saya, katanya kan. Yesus mati untuk menebus dosa saya. Saya sama teman saya bilang, bagaimana Yesus mati 2000 tahun yang lalu, Anda baru lahir 40 tahun yang kemarin. Dan Anda bilang, Yesus mati untuk saya. Ada hal yang saya merasa mengecilkan nilai penebusan yang Yesus lakukan di kayu salib. Ada nilai yang, pernyataan yang merendahkan nilai-nilai kematian Yesus di kayu salib. Jadi yang benar begini, Yesus, Yohanes juga pernah bilang itu ya, anak Allah itu adalah menebus dosa dunia. Menebus dosa dunia atau mengalahkan dosa dunia. Tapi ada dunianya. Nah, yang dimaksud Yohanes di situ adalah Yesus datang mengalahkan dosa kekuatan dunia. Nah, kita sering gelisah kalau kita bilang dunia itu artinya kekuatan dosa ya, kekuatan iblis, kekuatan dosa. Jadi dosa dunia yang dikalahkan sama Yesus. Dosa dunia dikalahkan sama Yesus untuk memenangkan manusia. Jadi manusianya ini udah di pihak yang menang. Manusia ini sudah di pihak yang menang. Dulu sebelum Yesus lahir, manusia itu di pihak yang kalah. Karena di dalam kuasa dosa. Belum ada seseorang atau siapapun yang mampu mengalahkan dosa dunia. Kayak gitu. Dan Yesus satu-satunya yang mampu mengalahkan dosa dunia. Nah, jadi manusia itu posisinya sudah di posisi yang menang gitu. Tidak ada lagi alasan setiap orang yang mau menang tidak mampu. Karena sebenarnya dia udah di pihak yang menang. Sudah dimenangkan. Yesus sudah menangkan manusia dari dosa gitu. Jadi dosa sudah di pihak yang kalah. Dosa sudah di pihak yang kalah. Yesus sudah memenangkan manusia dari dosa dengan cara penebusannya ya. Kita tahu, nah itu lain hal lagi. Tapi yang saya mau bicara di sini adalah Yesus mati di kayu salib
bukan untuk personal, untuk Anda, untuk saya, tidak. Karena itu sebenarnya ya nggak ada yang salah juga kalau orang bilang, oh Yesus mati untuk saya. Ya itu namanya juga keyakinan, iman lah, atau pemahaman kan. Tapi ini yang sebenarnya adalah pemahaman ini adalah Yesus mati untuk memenangkan manusia dari dosa dunia. Yesus lahir mati di kayu salib untuk memenangkan manusia dari dosa dunia. Nah, gitu kan, karena dia kan datang sebagai manusia. Jadi dia memenangkan gitu. Bahwa manusia itu bisa mengalahkan dosa gitu kan. Bisa mengalahkan dosa dunia. Nah, jadi kenapa ini saya coba angkat, coba kulik di pagi hari ini? Karena seringkali kita melihat, oh Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa saya. Terus kita nggak buat apa-apa gitu. Ini masalah. Ini sikap yang salah yang timbul dari pemahaman yang salah tadi. Yesus tidak mati di kayu salib untuk menebus dosa Anda. Yesus tidak mati di kayu salib untuk menebus dosa saya, tidak. Yesus mati di kayu salib untuk memenangkan manusia dari dosa dunia. Untuk memenangkan manusia dari dosa dunia. Ini penting. Artinya semua manusia yang ada di dunia ini di posisi yang menang. Tapi belum pemenang, belum pemenang. Tapi di posisi yang menang. Nah, karena nggak ada lagi alasan, oh iblis berkuasa. Tidak, iblis sudah dikalahkan. Secara dunia, Yesus sudah mengalahkan kekuatan dosa dunia. Ya kan? Jadi manusia itu, semua manusia yang ada di dunia ini sudah di posisi yang menang. Tapi apakah kita sudah pemenang? Belum. Belum. Pemenang itu hanya Yesus. Dan oleh Yesus menunjukkan kepada dosa bahwa dosa kamu tidak berkuasa. Buktinya kamu tidak berkuasa atas diri saya. Bahwa saya sudah bisa memenangkan manusia, memenangkan kehidupan Allah sebagai manusia. Dan dosa kamu kalah. Nah, ini penting kita pahami. Kematian Yesus di kayu salib menyatakan kepada manusia bahwa dosa bisa dikalahkan. Dan secara kehidupan Yesus, dia sudah mengalahkan dosa dunia. Dan menyatakan semua manusia di pihak pemenang. Di posisi pemenang. Karena sewaktu Yesus ada di kayu salib, dia sebagai manusia. Belum Tuhan. Nanti kalau dia udah bangkit dari kubur, dia baru ada sebagai Tuhan. Jadi dia melewati semua masalah sewaktu dia di dunia ini. Dia melewati dengan segala keadaan dia sebagai manusia. Itu artinya kita harus berani percaya bahwa kita pun bisa memenangkan kehidupan kita dari dosa. Karena Yesus sudah memenangkan itu. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita lihat dong cara Yesus, ya kan? Ya, ini tapi yang lain sebenarnya. Tapi kita lihat bagaimana Yesus memenangkan kehidupannya di dalam Tuhan dari dosa dunia. Yaitu dengan kekuatan, kedekatan,
hubungan dengan Allah. Nah, ini topik yang lain nanti kita bisa bicara. Tapi ini penting. Jangan kita bilang bahwa Yesus mati di kayu salib untuk saya. Itu salah. Enggak. Kalau Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa saya nggak ngapa-ngapain pun saya pasti ke sorga. Anda tidak ngapa-ngapain pun Anda pasti ke sorga. Namanya sudah ditebus. Iya kan? Dan ini masalahnya, ini masalah pemahaman yang salah di kekristenan. Sehingga kita dinabobokkan, oh iya Yesus sudah mati menebus. Yang penting kita percaya Yesus saja kita selamat. Yesus, sekali lagi saya bilang, Yesus mati di kayu salib untuk mengalahkan dosa dunia. Artinya, manusia tidak lagi bisa berdalih bahwa dia tidak bisa mengalahkan dosa. Semua kita bisa memenangkan kehidupan kerohanian kita di dalam Tuhan. Tetapi kita belum pemenang. Karena seringkali kita juga kalah kan dari dosa kan. Kita jatuh dosa, itu di mana kita kalah gitu kan. Secara hari-hari ada di mana kita kalah. Tapi kemudian kita terus memperbaiki, melatih lebih kuat, lebih baik, lebih kuat, lebih baik. Sampai suatu saat kita bisa mengalahkan satu demi satu kekuatan dosa dunia yang menjadi kelemahan kita. Dosa dunia yang menjadi kelemahan kita. Kita kalahkan satu demi satu. Jadi, kalau kita mau menjadi pemenang, kita harus berjuang. Berjuang. Yesus pun berjuang. Yesus berjuang. Mana ada Yesus untuk melakukan pekerjaan Allah, untuk mengalahkan dosa dunia, dia enak-enak? Enggak. Emang gak ada cobaan sama Yesus? Ada. Kita ingat waktu dia waktu habis puasa, dicobain ini, dicobain itu, dicobain ini. Semua. Dan sepanjang hidup Yesus itu dia selalu dicobai. Apakah dia marah? Saya merasa Yesus pasti marah. Masa dia nggak marah sepanjang hidupnya? Atau mungkin lakukan hal yang lain? Pasti dia berjuang. Jadi ini yang kita harus perlu pahami. Jangan sekali-kali Anda bilang Yesus mati di kayu salib untuk saya. Itu salah. Kalau Yesus mati di kayu salib untuk Anda pribadi, Anda nggak usah ngapa-ngapain. Artinya Anda akan ke sorga. Dan itu adalah pemahaman yang salah. Kita harus berjuang. Kita harus berjuang juga sama seperti Yesus berjuang mengalahkan dosa dunia. Kita pun harus berjuang secara pribadi. Memenangkan diri kita di dalam Tuhan dan mengalahkan dosa dunia. Kita harus berjuang seperti Yesus berjuang. Mengalahkan dosa dunia. Gak ada yang enak-enak. Wah, kita udah berjuang aja sering kalah kok. Apalagi Anda yang merasa, oh Yesus sudah menebus dosa saya. Apa? Dosa terus pasti yang Anda lakukan. Orang kita berjuang aja. Cuman berjuang kadang lengah aja kalah kok. Jatuh dosa lagi gitu kan. Apalagi yang yang berpikir Yesus mati di kayu salib untuk saya. Anda pasti sudah nggak melakukan apapun untuk hidup Anda di dalam Tuhan. Saya percaya itu. Dan Anda berharap suatu saat saya ke surga karena Yesus sudah menebus dosa saya. Emangnya siapa kamu? Gila, kamu melakukan dosa terus dan Yesus menebus dosa kamu. Yesus menanggung derita untuk dosa orang jahat yang gak mau berubah. Seperti Anda contoh, seperti saya nggak mau berubah tapi saya bilang Yesus mati untuk dosa saya. Masa Yesus mati untuk penjahat seperti saya kayak gitu kan? Jadi Yesus itu tidak mati untuk kita personal, enggak. Kita juga harus mematikan dosa dunia dalam hidup kita. Kita juga harus memenangkan hidup kita dari dosa dunia. Sama seperti Yesus. Cuman Yesus
lingkupnya itu dunia, kita pribadi sendiri, personal. Kita harus mengalahkan dosa dunia dari diri kita. Caranya apa? Ya berjuang. Berjuang dalam doa terus, puasa, doa, puasa, doa. Lakukan semua hal yang baik, jauhi hal yang jahat. Kan kayak gitu. Ya. Jadi saudara, ini aja yang saya mau katakan di sini, karena ini akan mengubah sikap kita. Bila Anda berpandangan Yesus mati di kayu salib untuk Anda salah. Itu tidak akan membawa Anda kemana-mana. Yesus mati di kayu salib untuk mengalahkan dosa dunia. Dan kita secara pribadi, pengikut Kristus, pengikut Yesus, juga harus berjuang memenangkan hati kita di dalam Tuhan. Berjuang dan mengalahkan dosa dunia. Sama seperti yang Yesus kalahkan. Yesus mengalahkan dosa dunia dengan hidupnya, dengan hatinya, tidak dengan kuasa. Ya, tetapi dengan cara hidup sehari-hari sebagai manusia. Jadi saudara Kristiani, sekali lagi saya tandaskan, saya pastikan, Yesus tidak mati di kayu salib untuk Anda dan untuk saya. Yesus mati di kayu salib untuk mengalahkan dosa dunia. Dan kita pengikut Yesus secara pribadi juga harus berjuang untuk mengalahkan dosa dunia dan memenangkan kita secara pribadi di dalam Tuhan. Ya. Jadi setiap kita harus berjuang. Kita harus berjuang, terus berjuang, sekuat tenaga, berdoa, puasa, berdoa, minta kekuatan dari Tuhan. Karena hanya dengan kekuatan Tuhan kita bisa mengalahkan dosa dunia. Hanya dengan kekuatan Tuhan, bersama dengan Tuhan, kita bisa mengalahkan dosa dunia. Karena itu kita harus mengikat hubungan yang baik dengan Tuhan, yang erat, yang kuat, sehingga kita pun mampu mengalahkan dosa dunia. Selamat pagi sahabat Kristiani. Mari kita berjuang. Yesus pun berjuang untuk mengalahkan dosa dunia. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Jadi perjuangan kita adalah ikat hubungan yang erat dengan Tuhan. Ikat hubungan yang kuat dengan Tuhan. Ambil puasa, ambil doa, berjuang. Terus berjuang. Mari kita sama-sama. Kita semua merasakan sulitnya mengalahkan dosa dunia. Tapi kita bisa. Kenapa? Karena Tuhan kita, Yesus, bisa. Selamat pagi, sahabat Kristiani. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari Manik Sahabat Kristiani. Amin.